ada di rumah masing-masing? Puji Tuhan, pagi ini kita boleh beribadah kembali dalam live streaming GPI Raja Wali. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga saudara mampu menghadapi kondisi yang sukar hari-hari ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Yakinlah, tangan Tuhan sajalah yang akan menolong hidup kita. Puji Tuhan, tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Inilah keyakinan kami, Tuhan, bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap umat-umat-Nya. Kami bersyukur, Tuhan, oleh sebab kasih anugerah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru kepada kami semua, untuk kami boleh mengatasi segala persoalan hidup kami dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami siap menerima berkat yang luar biasa dari Engkau pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Engkau
sebab Engkau Allah, Yesus Engkau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Rahanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah dalam hadirat-Mu, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Engkau Yesus, Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Kami masuk hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Kau yang ku sembah.
Kita ada saat ini karena Tuhan kita Tuhan yang baik, yang memperhatikan kita. Dia memberi kita kuasa untuk memampukan kita menghadapi segala persoalan hidup kita. Haleluya. Kudi berkuasa dari Raja kita yang mulia. Haleluya. Amin. Kudi berkuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, haleluya. Amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh yes, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekalipun kita saat ini sedang menghadapi situasi yang berat, firman Tuhan katakan, sekalipun engkau dalam lembah kelam, Daud katakan, aku tidak takut karena Tuhan beserta kita. Puji Tuhan. Kita angkat pujian itu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Tuhan beserta kita. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku.
sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai papan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sekali lagi kita akan persiapkan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memuaskan jiwa kami, menyegarkan iman kami. Hanya Engkau, tidak ada yang lain. Apalagi di tengah dunia sedang tergoncang saat ini, Tuhan. Tidak ada pengharapan yang lain kecuali di dalam Engkau. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur. Kesempatan Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami kembali datang kepadamu. Beribadah kepadamu sekalipun melalui streaming. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup dan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka sedang beribadah. Di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berfirmanlah kepada kami. Karena kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan kekuatan firman-Mu. Karena dengan firman-Mu itulah Tuhan yang akan meneguhkan, memampukan kami untuk kami cakap menanggung segala sesuatu situasi yang terjadi hari-hari ini. Dan kami akan keluar sebagai pemenang dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya bahwa saudara-saudara, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik sekalipun di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Bukan karena kemampuan kita, tapi saya percaya karena tangan Tuhan tidak pernah lepas untuk memberkati, menopang, dan menolong saudara. Dan pagi hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kitab Ulangan pasal 26 ayat 16 sampai yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu,
dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Ayat 18, dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya berjudul berkat Tuhan bagi umat yang taat dan setia. Berkat Tuhan bagi umat yang taat dan setia. Saudara, kitab Ulangan ini merupakan kitab yang berisi kata-kata terakhir dari seorang Nabi Musa kepada bangsa Israel. Sedangkan tujuan dari penulisan kitab Ulangan ini adalah untuk mengingatkan kembali umat Israel akan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan telah lakukan kepadanya sebagai kesetiaannya pada janji yang telah dibuatnya kepada nenek moyang mereka. Dan yang kedua, agar mereka tetap beriman, tetap taat dan setia kepada hukum-hukum yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, ayat yang baru kita baca tadi, itu adalah suatu penegasan kembali, untuk mengingat kembali untuk orang Israel atau umat Allah, untuk tetap taat dan setia kepada Allah. Sekalipun kita tahu bahwa orang Israel selalu berbuat dosa dan jatuh ke hal yang sama. Tetapi saudara, Allah tetap mengingatkan kepada umatnya untuk tetap taat dan setia kepadanya. Secara khusus dalam kitab Ulangan yang disampaikan kepada Musa ini. Nah saudara, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, ada 3 hal yang perlu kita pelajari sehubungan dengan berkat Tuhan bagi umat yang taat dan setia. Saudara, hal yang pertama, bahwa ketaatan itu merupakan satu perintah. Ya, kalau saudara baca tadi ayat 16 dikatakan di sana, pada hari ini Tuhan Allahmu, perhatikan kalian berikutnya, memerintahkan engkau untuk apa saudara? Untuk melakukan ketetapan dan peraturan ini. Jadi ketaatan, saudara, itu adalah sebuah perintah yang datangnya bukan dari Musa, tapi datangnya dari Allah sendiri. Atau dengan kata lain, bahwa ketaatan itu adalah perintah Allah sendiri bagi umatnya. Nah, kalau kita belajar kitab Ulangan, mulai pasal 12 sampai pasal 26, maka saudara akan melihat di sana akan begitu banyak hukum-hukum, peraturan-peraturan atau perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada umatnya. Baik itu masalah ibadah, masalah penyembahan berhala dan ibadah yang sesat, tentang binatang yang haram dan tidak haram, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, dan juga aturan atau hukum-hukum yang lain sudah dapati di dalam kitab Ulangan ini. Dan khusus pasal 26 ayat 16 sampai 19 ini
Musa ingin kembali mengingatkan kepada orang Israel supaya apa? Dia tetap memegang komitmen ketaatan kesetiaannya untuk melakukan kebenaran firman Allah atau perintah Allah. Nah, mengapa saudara Musa menasihati bangsa tersebut untuk melakukan ketetapan dan peraturan dari Tuhan itu? Saudara, kalau kita perhatikan dengan benar, saudara, karena apa yang diperintahkan oleh Musa ini, saudara, untuk melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan itu, karena perintah ini sangat berhubungan dengan tujuan atau rencana Allah bagi orang Israel. Apa itu? Yaitu untuk memasuki dan menduduki tanah perjanjian yang diberikan kepada mereka. Nah, saudara, kata melakukan itu, artinya itu, saudara, melakukan sampai tuntas, sampai selesai, bahkan setia sampai akhir, yaitu sampai kepada tujuan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dan untuk itu, saudara, Alkitab katakan tadi, untuk mencapai itu, maka diberikan perintah untuk melakukan semua itu dengan setia. Di sini tekanannya adalah ketaatan. Itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk bisa mencapai kepada tujuan yang Allah tetapkan bagi orang Israel untuk menduduki dan memasuki tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Saudara, lebih lanjut dikatakan tadi, ya, melakukan semua dengan setia. Karena apa, saudara? Ternyata sebetulnya nggak cukup hanya dengan ketaatan tanpa kesetiaan. Karena untuk mencapai ke tanah perjanjian itu, saudara, sudah tahu, ya, itu dalam jangka waktu yang tidak singkat. Alkitab mencatat 40 tahun, perjalanan begitu panjang. Dan itu nggak cukup hanya dilakukan dengan taat saja, tapi perlu ada satu kesetiaan. Ya, perlu ada kesetiaan. Taat dan setia itu satu paket, saudara. Buktinya apa, saudara? Kalau saudara perhatikan di dalam bangsa Israel ini, saudara, banyak mereka yang dalam percaya itu tidak menjadi setia. Banyak yang gugur, banyak yang meninggal, banyak yang mati, banyak yang jatuh. Dan akhirnya hanya 2 orang saja bersama dengan keturunan mereka yang berada di bawah umur 20 tahun ke bawah. Mereka yang layak dan bisa masuk ke tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Hanya Kaleb dan Yosua dan anak-anak keturunan mereka yang bisa. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa Kaleb dan Yosua, saudara, mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintah Tuhan. Mereka setia, mereka taat kepada Tuhan. Alkitab mencatat hatinya beda. Mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau saudara baca kitab Yosua, sampai akhir hidupnya, Yosua tetap untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan seisi rumahnya mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga layaklah, saudara, Yosua untuk bisa menduduki dan memasuki tanah perjanjian dari Tuhan itu. Jadi, saudara, Allah memerintahkan kepada kita untuk taat dan setia. Karena ketaatan tanpa dibaring kesetiaan, saudara, akan gagal di tengah jalan. Seperti pada umumnya orang Israel. Tetapi, saudara, ayat berikutnya lebih lanjut dikatakan, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, ternyata dalam melakukan sesuatu, ketaatan saja tidak cukup. Ketaatan muncul, harus dibarengi, didorong. Karena ada keinginan dari dalam diri kita sendiri, dari hati kita,
dari jiwa kita. Untuk apa, saudara? Untuk menghormati, mengasihi, dan melayani Allah. Sehingga, saudara, kita akan bisa mencapai berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita yang mau taat dan setia. Ya. Jadi ketaatan itu lahir dari isi hati kita. Bukan karena terpaksa, tapi karena keinginan, kesadaran diri kita kepada Tuhan. Si ketaatan, kesetiaan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, karena apa, saudara? Banyak orang taat, tapi bukan dari hati, tapi karena terpaksa. Contohnya sekarang ini, saudara, ya, banyak orang terpaksa ya taat memakai masker. Mereka ya tidak keluar rumah. Ada di antara saudara-saudara yang cerita, ya mereka nggak pergi dagang lagi keluar kota. Mereka melakukan itu, saudara, perintah itu untuk pembatasan ya karena virus corona ini. Mereka mentaati, tetapi dengan terpaksa, saudara. Karena apa? Dia takut. Karena ada dendanya. 100 berapa itu? Juta kalau nggak salah. Atau dikurung bulan 1 tahun, saudara ya. Ada kurungan, ada hukumannya kalau melanggar. Sehingga mereka akhirnya ya taat, tapi karena terpaksa. Tapi ketaatan yang diinginkan Tuhan di sini adalah ketaatan yang lahir dari kesadaran kita. Saudara, kan dari hati kita yang muncul dengan dorongan dari hati kita, mengalir dari hati kita. Dan itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mentaati karena kita menghormati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Dan kita melayani Tuhan. Dengan cara apa? Ketaatan tadi, saudara. Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara, dari firman kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, ketaatan itu adalah suatu perintah dari Allah itu sendiri. Dan ketaatan itu lahir dari hati yang paling dalam. Karena kita menghormati, mengasihi, dan melayani Tuhan. Bukan karena terpaksa. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan kita belajar bahwa apa yang mendasari orang itu untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan sampai tuntas, sampai akhir, saudara. Apa yang mendasarinya? Apa yang menjadi dasar orang-orang ini atau umat Tuhan itu untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sampai tujuan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara membaca ayat yang ke-17 dikatakan di sana, dengan jelas dikatakan, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat 17 itu diterjemahkan begini, saudara. Hari ini kamu mengakui Tuhan. Kalau tadi dalam terjemahan LAI dikatakan menerima Tuhan. Tapi terjemahan bahasa Indonesia hari dikatakan mengakui Tuhan sebagai Allahmu. Kamu berjanji untuk taat kepadanya dan melakukan segala hukum serta perintahnya. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dasar umat Tuhan untuk hidup menjadi orang yang taat dan setia karena, saudara, sangat jelas, karena kita sendirilah yang telah membuatnya. Dengan cara bagaimana? Yaitu tadi dikatakan, kamu telah menerima Tuhan sebagai Allah. Kamu telah mengakui Tuhan sebagai Allahmu. Dan kamu berjanji untuk taat atau berpegang kepada peraturannya. Jadi yang mendasari umat Israel untuk menjadi umat yang taat dan setia karena saudara datang dari diri sendiri, dari pengakuannya sendiri,
dari penerimanya sendiri bahwa dia mau mengakui dan menerima Tuhan sebagai Allahnya. Saudara, ini adalah dasar yang membuat umat Tuhan menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, saudara, ketika kita ambil keputusan dalam hidup kita ini untuk percaya kepada Tuhan dengan cara menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah menempatkan Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi di hidup kita, sebagai pengakuan bahwa kita ini berada di bawah kuasa Tuhan. Nah, saudara, sebagai akibatnya, dampaknya, konsekuensinya, seharusnya kita itu kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan Allah kita, maka kita harus hidup taat dan setia kepada apa yang dikatakannya. Nah, kalau kita mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, artinya memegang kendali, memegang otoritas, mengkuasa kedaulatan atas hidup kita, tapi kalau kita nggak taat dan setia, saudara, itu perlu dipertanyakan. Apakah sungguh-sungguh saudara saya ini percaya, mengakui atau menerima Yesus sebagai Tuhan? Di sini umat Tuhan, dia mau berlaku taat dan setia karena dia ambil keputusan untuk mengakui dan menerima Tuhan sebagai Allah hidupnya. Nah, demikian juga kita, saudara. Dalam hidup kita mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Allah kita. Maka seharusnya hidup kita itu harus taat dan setia kepadanya, saudara, sampai tujuan Allah itu nyata dalam hidup kita. Saudara, sangat menarik di sini ada kata berpegang. Berpegang artinya itu taat serta memelihara dengan setia. Ya, dikatakan berpegang, melakukan, artinya itu taat serta memelihara dengan setia. Nah, kata setia itu sendiri berarti taat kepada perintah Allah dengan kesadaran yang penuh terhadap perintahnya. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan itu karena kita sadar betul, saudara, sadar betul. Karena memang itu seharusnya yang menjadi gaya hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya kita harus berjalan pada jalan yang seharusnya, yaitu berjalan berdasarkan kebenaran atau perintah-perintah Tuhan. Saudara, jadi kita betul sadar akan hal itu. Oleh karena itu, saudara, kenapa saudara harus taat dan setia? Karena kita sebagai pengakuan, kita sendiri, saudara, yang membuat keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, berkat apa yang kita akan terima kalau kita mau menjadi jemaat atau umat yang setia dan taat kepada Allah. Kalau sudah baca ayat 18b dikatakan tadi, yang pertama, kita akan menjadi umat kesayangannya. Atau kalau sudah baca dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, kita akan menjadi harta kesayangannya. Bahkan di tempat yang lain dikatakan, kita akan menjadi biji matanya. Saudara, apa artinya di sini, saudara? Berkat apa yang dapat kita peroleh di sini? Layaknya seorang ketika memiliki harta kesayangan, saudara, tentu sekali akan dijaga, dirawat, dilindungi, supaya apa? Tidak rusak, supaya tidak jatuh atau tergores atau apa saja. Maka orang itu akan memelihara, menjaga, melindungi sedemikian rupa karena harta itu atau benda itu sesuatu yang sangat mereka cintai dan hargai. Satu hari, saudara, ada seorang yang begitu marah kepada anaknya. Karena apa? Dia telah menjatuhkan satu benda yang dia dapatkan dari tempat yang jauh dan harganya begitu mahal. Sehingga, saudara, tempatnya ya ketika jatuh dan rusak dan pecah, wah, saudara, anaknya dipukuli dan begitu marah. Saudara, artinya di sini apa?
bahwa Allah akan menjaga hidup kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan memagari kita sedemikian rupa karena kita ini adalah harta kesayangannya, kita ini adalah biji matanya. Saudara, saya percaya bahwa Allah akan begitu rupa menjaga kita. Apalagi dalam situasi hari-hari ini, saudara. Kalau bukan tangan Tuhan yang menjaga kita, kalau bukan tangan Tuhan yang melindungi kita, saudara, maka sia-sialah, saudara. Oleh karena itu, saudara, camkan baik-baik bahwa ketaatan saudara, kesetiaan saudara mengiring Tuhan, mentaati firman Tuhan, tidak pernah sia-sia. Karena apa, saudara? Saudara akan dijadikan menjadi biji mata Tuhan, saudara akan menjadikan harta kesayangannya, jadi umat kesayangannya. Bahkan dikatakan menjadi miliknya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengangkat di atas segala bangsa. Ayat 19 dikatakan, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Berkat yang kedua, kita akan diangkat, saudara. Kita akan ditinggikan di atas segala bangsa. Artinya apa, saudara? Kita akan dibedakan dari antara semua bangsa di dunia ini. Bagaimana caranya? Allah memberikan itu, saudara. Caranya bagaimana? Caranya adalah Allah memberikan miliknya sendiri. Yaitu apa, saudara? Kemasurannya. Tadi dikatakan menjadi terpuji. Itu bicara tentang kemasurannya Tuhan. Ternama, itu bicara tentang namanya. Kemudian terhormat, itu membicarakan tentang keagungannya. Jadi miliknya Allah sendiri, kemasurannya, namanya, keagungannya diberikan kepada orang yang setia, yang taat kepada perintahnya. Dan ketika ini diberikan, saudara, maka bangsa-bangsa dunia ini akan melihat kita ini menjadi bangsa atau umat atau orang yang berbeda. Dan melalui itu, saudara, bangsa-bangsa akan menghormati Allah. Mengangkat di atas segala bangsa juga berhubungan dengan cara hidup orang Israel atau umat Tuhan yang wajib mencerminkan Allah layak untuk dipuji. Jadi ketika bangsa Israel melakukan perintah Allah dengan taat dan setia, maka orang lain akan menghormati Allah. Itu yang kedua. Saudara akan dibedakan, akan diangkat Tuhan. Karena apa? Allah memberikan kemasurannya, namanya, keagungannya. Dan yang ketiga dan terakhir, menjadi alat Tuhan, menjadi berkat dari Tuhan. Dikatakan tadi terpuji, ternama, terhormat, sangat erat hubungannya dengan umat yang kudus. Nah, umat yang kudus ini secara harfiah artinya kudus. Kudus artinya dikhususkan, dipisahkan untuk digunakan oleh Tuhan Allah di dalam rencananya. Jadi saudara, orang yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, peraturan dan perintah Tuhan akan dipakai oleh Tuhan, akan dikhususkan, digunakan Tuhan sebagai alat untuk melaksanakan rencananya. Jadi saudara akan dipakai menjadi berkat Tuhan bagi bangsa di dunia ini. Oleh karena itu saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak dan mendorong saudara, hendaknya kita semakin hari semakin taat dan setia kepada Allah. Kenapa saudara? Karena kita telah dipilih dan dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, bahkan kita akan menjadi orang yang ditinggikan Tuhan. Oleh karena itu saudara, apapun terjadi situasi sekarang ini, jangan kendor ketaatan saudara, kesetiaan saudara, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita akan mengakhiri pada kita akan naikkan satu pujian, tetap setia, selidiki aku.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, ku dapati aku tetap setia. Telah kulihat, yes Lord, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan menolong kami, mendorong kami, memotivasi kami. Apapun situasi yang terjadi hari-hari ini, Tuhan sekalipun penuh dengan beban yang menindih, Tuhan tidak akan membuat kami tidak lagi menjadi setia dan taat kepada Tuhan. Tapi justru hari-hari semacam ini, kami terus akan memperbarui komitmen kami, kesetiaan kami, ketaatan kami, untuk kami melakukan firman Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut dengan ancaman atau hukuman, tetapi karena kami sadar bahwa kami telah memilih Tuhan menjadi Allah kami dalam hidup ini. Sehingga kami harus mencerminkan, harus menunjukkan Tuhan hidup sesuai dengan keputusan yang kami buat untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, yaitu dengan cara hidup mentaati dengan setia setiap perintah-perintah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa ketaatan kesetiaan kami kepada firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terlebih pada hari-hari ini, Engkau akan menyertai kami, akan melindungi kami, bahkan Engkau akan memelihara hidup kami. Teguhkan, kuatkan kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada, dalam keadaan apapun yang terjadi saat ini. Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Dan saudara, mari kita akan akhiri dan angkat tangan saudara, dan terimalah sekarang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang mengurapi kita, mempersatukan kita, mulai sejak saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Hajat Tuhan, hajat Tuhan, kami
Tuhan memberkati kita semua, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta, dan kita perhatikan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberkati kita sekalian. Amin. Sebentar saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat yang tolong bisa diperhatikan. Pada tanggal 21 Mei hari Kamis, jam 8 pagi, kita akan kembali streaming ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tolong perhatikan, sekali lagi, tanggal 21 Mei, hari Kamis, jam 8 pagi, kita akan kembali ibadah streaming untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian, minggu depan, tanggal 24 Mei, jam 8 pagi, kita juga akan kembali beribadah streaming untuk kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk saudara-saudara yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, saudara bisa berikan ke kotak persembahan yang ada di sekretariat, ataupun saudara bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini, baik persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, saudara bisa kirimkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.